is not a toy. What you wanna do, baby? It's on you, baby. Heard the new thing, man. I'm trying to do. Malin Kundang, seorang anak muda yang gagah, sederhana, dan tinggal di desa di daerah Sumatera Barat, Padang. Dia mempunyai cita-cita yang tinggi sekali dan ingin merubah nasibnya. Dia merantau, berangkat ke kota. Malin Kundang merantau dengan menggunakan dari Sumatera Barat, karena kalau kita lihat itu Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat. Dia pergi keluar dari daerahnya menuju ke Jakarta. Kita mungkin lewatnya lewat tol air atau tol udara. Oke, buat kita itu bahasan yang lain. Nah, sesampai dia di daerahnya di Jakarta, dia mampir dan dia mendarat di Tanjung Priuk, dan melihat di sekitar Tanjung Priuk itu adalah memang daerah pelabuhan yang banyak sekali para pedagang-pedagang di situ. Nah, disitulah Dia bingung. Kenapa? Ketika sampai di Priuk, dia mau cari pekerjaan dong, mau nyari makan, dia uang saku nggak ada. Tiba-tiba dia mencoba ke tempat lamaran, dia coba ke warung-warung dulu, kemudian dia bertanya, ada nggak pekerjaan buat saya? Ternyata nggak ada. Nah, tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang sedang berjalan menuju, kalau Tanjung Priuk itu menuju ke Ancol. Ini bicara Malin Kundang modern ya. Dia bertemu dengan seseorang dan menawarkan, kamu mau kerja? Ya udah, kalau kamu mau kerja, ikut saya, ada lamaran. Wah. ternyata yang diketemukan Malin Kundang dengan orang tersebut, dia hanya pekerjaan apa? Hanya bikin ini rumah makan Padang. Kita tahu kan, rumah makan Padang terkenal trademarknya adalah dari Sumatera Barat. Jadi Malin Kundang ditawarilah pekerjaan. Oke, Malin Kundang, awak punya restoran, awak punya warung nasi Padang. Sampean bikin nasi Padang, bikin rendang, bikin ini segala macam. Bisa gak? Oh, bisa Tuan. Gampang. Nah, disitulah awal mulainya Malin Kundang untuk meramu, membuat semua segala macam. Disitulah awal mula Malin Kundang meretas kesuksesan dari satu langkah demi langkah yang lain. Tapi itu hanya cerita Malin Kundang. Tapi yang sebenarnya dia nggak suka masak. Dia bukan, memang waktu dari awal berangkat dia pemalas. Dan ternyata orang yang ditemukan itu dia memang punya warung Padang, tapi dia punya sampingan juga. Ternyata dia ngajakin Malin Kundang, Dang, mau nggak ikut? Dia ada lamaran, lagi dibuka mencari penari. Wah, Malin Kundang merasa bisa nari kan? Diajaklah itu. Ada pembukaan pendaftaran penari baru di daerah Ancol, saudara-saudara. Benar, itu di Ancol. Yang kita tahu itu di tahun kita ngelihat ada pagelaran ulang tahun dunia fantasi yang kedua kalau nggak salah. Nah, pada saat itulah si Malin Kundang dia melamar pekerjaan, ya dia nggak tahu apa sih studio, apa sih hiruk pikuk musik segala macam. Yang dia tahu saat ini adalah bikin rendang, bikin sayur, bikin ini, bikin itu gitu. Setiap hari ketemu dengan pasar. Nah, ini tiba-tiba dia harus ketemu panggung. Nggak tahu itu panggung apa. Ketemulah dengan ketua panggungnya di situ, dibilang, awak hanya bisa bikin masak doang, nggak bisa ini yang namanya panggung, gitu. Gimana nih kalau misal kita bisa untuk biar masakan atau penari-penari atau siapapun yang ada bisa jadi enak gitu. Dan Malin Kundang bilang sama salah satu yang mengetesnya, sebetulnya saya bukan pemasak jago masakan Padang, saya penari. Akhirnya si
tukang tes tadi ngetes Malin Kundang kan di pasar seni kalau nggak salah itu. Dia belajar dan dites dan akhirnya wah ini cakep ini katanya. Dan Malin Kundang pertama kali masuk ke Jakarta dan belum pernah tahu yang namanya dunia tari menari itu. Sampai sejauh saya lihat dia nggak percaya tuh ada orang suka laki sama laki, nggak percaya. Nah ketika dia lihat di dunia yang baru dia masuk, wah ternyata bener. Masuklah dia kemudian ke dalam dunia tari menari, memulai dia. Ketika itu banyak para pencipta tari, penata tari dia sudah melihat, wah ini dunia baru buat dia nih. Dunia baru yang dia lihat dari Malin Kundang hanyalah dunia terhadap dunia masakan. Akhirnya dia ketemulah sama manajernya. Awak mau kasih tahu ini loh, menu yang paling keren. Itiak Mudo Lado Ijo. Itu paling terkenal di negeri awak, di daerah awak. Semua tahu masakan itu awak yang buat. Padahal yang namanya Itiak Mudo Lado Ijo itu terkenal. Nah itu awak mau bawa ke sini, ke dunia fantasi. Semualah penari-penari kita buatin. Supaya nanti terkenal. Supaya nanti masakan awak menjadi beres. Nah dari situlah Malin Kundang dengan latar belakang pemasak itu sebagai koki dan juga dia mau jadi penari itu, dia punya ide yang cemerlang karena ini bagus buat Malin Kundang. Akhirnya dia belajarlah digital marketing. Bayangkan, si Malin Kundang di samping dia belajar menari dan juga dia meramu masakan. Dua keahlian yang dia pegang di situ, dia menyimpan cara memasak dan menservis semua para penari di sana dan dia juga sampingnya ikut penari juga. Mengisi acara di setiap show sambil dia masakan Padang. Ya kan? Jadi Anda bayangkan, disitulah mulai titik suksesnya. Perlahan-lahan karirnya mulai dalam hal memasak dia jago. Dalam dunia nari-menari dia jago. Mulai yang job-job berdatangan, silih berganti. Silih berganti terhadap bisnis penari, bisnis masak, itu berdatangan. Akhirnya Malin Kundang sempat bingung juga di antara dua. Di antara di kiri atau di kanan, atau mau di tengah, atau mau di duanya. Akhirnya berhari-hari Malin Kundang memikirkan itu, sampai juga dia tidak melupakan masaknya dan melupakan narinya. Jadi pada suatu saat, pada hari itu, tiba-tiba dia punya ide cemerlang. Akhirnya dia balik kanan semuanya, dia belok. Ini baiknya kita mau meramu antara untuk masak dan nari dijadikan satu. Itulah namanya di dalam bentuk program komputer. Nah itulah akhirnya Malin Kundang mulailah nilai suksesnya Malin Kundang berasal dari digital marketing, kemudian mulai belajar di komputer. Nah, perlahan, step-step, dia membroadcast, dia taruh di Shopee, dia taruh di Lazada, dia taruh di mana-mana. Akhirnya semua berjalan. Tapi yang anehnya ini adalah hubungan nari dan masakannya ini gitu. Jadi setiap orang mau lihat tuh para yang belanja online itu, ini suruh belanja Itiak Mudo Lado Ijo sama penari. Hubungannya apa ya gitu. Nah sampai disitulah dia bingung. Ya, dari kebingungan si Malin Kundang tersebutlah dia memahami setiap pemirsa tuh pasti bingung. Ini bagaimana? Menari juga, tapi memasak juga. Nah, memang keahlian itu jarang. Ya, dia memeramu antara memasak itu dengan menari. Nah, tapi dengan skill dia belajar tentang digital marketing, bagaimana kan itu banyak macam-macam tantangan di situ. Dan disitulah dia meramu bagaimana dia mendesain, mengkoreografi, meramu masakan sedemikian rupa sehingga para pemirsa itu baru mengalami, wow, ternyata sambil makan bisa nari ya. Itu belum ada tuh. Dia bisa jungkir balik, makan itiak mudo ya kan, dia jungkir balik, makan kuah begitu. Nah, dari situ si Malin Kundang itu mempunyai sebuah terobosan yang baru karena belum ada. Sambil makan nari, yang ada nari-nari, makan-makan kan gitu ya. Nah, dari situlah tercipta suatu terobosan di mana dari hasil karya tersebut Malin Kundang mulai perlahan-lahan sudah dikenal di seluruh bantaran dari Ancol, kemudian ke Jakarta Pusat,
Jakarta, sampai Bogor, sampai Pulau Jawa, dan sampai ke seluruh nasional Indonesia. Bahwa terobosan inilah yang akan menjadikan trendsetter bahwa Malin Kundang ini sudah mulai sukses. Nah, disitulah teman-teman sekalian, kisah ini berlanjut. Namun, satu hal yang perlu kita tahu di sini, di dalam Malin Kundang adalah, dia punya rasa keinginan ingin bertemu mamanya, ingin ketemu ibunya. Di samping dia sudah mulai merintis usaha yang semakin menjadi dunia marketing, digital marketing, komputer, nari, itiak mudo lado ijo, bergumul jadi satu dengan kerinduan ibunya di kampungnya. Nah, dari berpikir seperti itulah si Malin Kundang itu dia belum apa-apa. Ini masih lokal, tapi dengan proses digitalnya dia itu sampai ke mancanegara. Dia terkenal. Sampai pernah diundang oleh salah satu penari dari luar untuk pengen sekali, ini perempuan namanya Christine. Dia tertarik dengan si Malin Kundang. Ini orang kayaknya cakep nih. Sambil nari, makan kan gitu. Akhirnya diundang si Malin Kundang, dan si Christine ini dia berasal dari Amerika. Dan yang akhirnya menjadi setelah dia bertemu dengan si Christine tadi, kemudian si Christine kemudian merasa cocok dengan si Malin Kundang dan berlanjut, dan akhirnya dia berpacaran. Jadi disitulah kisahnya, kisah drama, kisah cerita berlanjut antara Malin Kundang dan Christine berlalu, di mana hari-harinya mereka menjadi hari-hari penuh keindahan, kenangan, menjadi histori. Akhirnya lupa bahwa Christine ini dia punya backgroundnya bukan pengusaha, ternyata dia seorang pengimpor untuk nasi itu bumbu warteg gitu, dan untuk diekspor ke Amerika, karena di Amerika juga terkenal resipi rempah-rempah yang dari Indonesia. Nah, itulah Christine mengambil tuh celah-celah itu gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat sejarah, klop nih. Jadi kalau istilahnya ini klop. Nah, karena kisah percintaan, kisah bisnis, dan dicampur juga dengan romans kehidupan antara Malin Kundang dan Christine menjadi satu, maka kita menimbulkan banyak sekali keindahan-keindahan yang ada di situ. Christine. Awal Malin Kundang merasa Christine ini kan orang bule ya. Tapi ketika dia udah berkenalan, ya kan, panjang, dan udah mulai ada rasa saling mengasihi, tapi kenapa bisnisnya kok dia jadi importir sambal warteg gitu kan? Dia cari tahu tuh, karena ini kan dia berpikir Malin Kundang, karena dia udah rindu dengan kampung halamannya, dengan orang tuanya, dia ingin memperkenalkan nih calonnya. Kata Malin Kundang, calonku nih si Christine tadi. Cuman Malin Kundang masih bingung, ini si Christine orang Amerika apa orang Indonesia, karena kok dia mainnya bisnis impor segala, ekspor sambal warteg gitu. Akhirnya pada satu waktu Malin Kundang punya keinginan, diinformasikanlah keinginannya dia ke Christine, dan ingin memperkenalkan Christine itu kepada mamanya Malin Kundang. Akhirnya dibicarakanlah pelan-pelan ke Christine bahwa dia mau ajak orang tuanya dan segala macam, termasuk Christine juga, ke kampung halamannya si Malin Kundang. Tapi ini yang cerita yang sangat menarik buat di kita. Malin Kundang kan dia istilahnya orang desa. Dia tenar dan terkenal kaya raya di kota gitu. Nah, inilah yang menjadi kisah menarik kita ini, bahwa membawa keluarga Christine dari Amerika, pengusaha sambal pecel warteg itu, untuk dibawa semuanya ke Jakarta, terus kemudian dari Jakarta pindah ke Padang untuk mengenalkan, untuk melangsungkan sesuatu ininya gitu. Nah, inilah pergumulan yang baru kita mulai sangat menarik untuk kita lanjut ini. Nah, dari kebingungan Malin Kundang tadi, dia ingin membawa Christine memperkenalkan kepada mamanya, kan calonnya dia nih, pelan-pelan. Tapi kan Malin Kundang juga masih agak ragu dengan si Christine nih. Ini Christine-nya orang Amerika apa orang Indonesia gitu. Tapi tetap
Malin Kundang bertekad saya perkenalkan dengan mamaku biar dia tahu ini calonku gitu kan. Karena Malin Kundang udah cinta mati dan akan memperkenalkan sama mamanya, ini loh mak, calonku, calon yang menjadi istriku. Dan kalau kita melihat juga dari sisi kerinduan seorang ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Karena Malin Kundang sehari-hari selalu melihat selalu memuja, selalu menganggap ibunya itu seorang yang nomor satu dalam kehidupannya dia. Nah, itulah keinginan ibunya Malin Kundang tuh, pengen kerinduan, pengen ketemu banget gitu. Sedangkan pada saat itu dia mau WhatsApp, dia mau email, dia mau dia mau pakai TikTok kan juga, dia bingung juga ID-nya yang mana gitu, dia mau ini yang mana gitu. Akhirnya udah cara satu yang dia ini adalah dia cobalah itu berita itu disebar pertama dari mulut ke mulut, akhirnya dia bikin tuh konten, bikin di Snapchat, terus kemudian mamanya Malin Kundang bahwa aku merindukan sekali sama anakku ini gitu. Nah, Malin Kundang kan membuat WhatsApp, membuat bermacam-macam web WA, dia mau, tapi kan dia tahu ibunya di sana boro-boro WA dari kampung, dia internet kagak tahu kan begitu. Bingung, akhirnya Malin Kundang bersepakat, oh iya, mamaku kan di sana belum masuk kan, mana paham dia internetan begitu. Akhirnya Malin Kundang pikir karena dia udah tajir, sukses bro, sama Christine, jadi udah tajir abis udah dengan bisnisnya dia, dan dia bersepakat sama istrinya, dan istrinya pun pengen kenal sama ibunya Malin, ayo aku pengen kenal. Nah, akhirnya dia berangkat dengan kapal pribadi bro, dia udah beli kapal bro, dia saking udah sukses di bidang bisnisnya dia dengan si Christine kan, dia udah punya sendiri, dia mau berangkat pakai kapal. Jadi mulailah ditentukan hari, tanggal dan waktunya keberangkatan Malin Kundang, Christine dan kedua orang tuanya untuk menemui ibunya, menemui mamanya Malin Kundang. Nah, ini berita ini walaupun hanya berita yang namanya sosial media, ini luar biasa gitu. Sampailah berita itu ke telinganya mamanya Malin Kundang gitu. Nah, kita ada satu yang menarik juga, bahwa Malin Kundang ini mamanya ini dia orang ini network analis, lulusan IT. Nah, namun dia nggak ngerti juga komputer gitu. Tapi dengan kemampuannya dia menggunakanlah bahasa-bahasa yang menurut dia bagus banget. Akhirnya sampailah itu berita itu ke telinganya si mamanya itu. Nah, dengan begitu, wah gundah gulana, riang gembira. Akhirnya seluruh kampung itu dipanggil semuanya bahwa ini ada kedatangan anak saya nih yang sudah sukses. Tapi Christian tetap bersikukuh, aku mau ketemu dengan mamamu. Akhirnya Malin Kundang, oke, kita berangkat. Siap nggak siap, pokoknya saya harus ketemu mamaku dan aku mau perkenalkan. Mudah-mudahan mamaku masih seperti yang dulu. Tapi kalau ada perubahan seperti itu, kita nggak tahu. Mari kita lihat nanti, ya kan? Kita lihat nanti dalam episode berikutnya adalah bagaimana keberangkatan Malin Kundang dengan penuh sukacita dengan keluarganya menggunakan kapal Yah. Bayangin dari Amerika menuju ke Sumatera. Kapal Yah kan kecil, lautannya luas, dia begini gitu kan. Nah, karena kapal Yahnya udah punya canggih, dia bisa terbang bro. Terbang dari kapalnya, jalan udah kayak namanya kapal. Gedron. Pakai kapalnya, jadi pas lagi mau ada ini lah naik ke atas gitu kan. Wah, terbang. Nah, jadi perjalanan yang cukup melelahkan itu tibalah sampai di Sumatera Barat. Ketika pas Malin Kundang mendarat dan dia melihat keramaian di situ, ini kok apa nih, ternyata itu di luar dugaan Malin, bahwa dia nggak menyangka akan seperti ini loh. Dia hanya membayangkan suasana dulu ketika dia berangkat, ketika ibunya masih suasana kampung, kok tiba-tiba pas sekarang dia lihat ternyata kok berubah dari yang dia pikirkan itu, dan dia merasa, oh ini bukan mama aku nih, bukan nih, jadi begitu. Jadi dan si istrinya si Christine pun, calon istrinya tuh bilang, mana mamamu gitu kan. Nah, si Malin melihat ke depan, mamanya ada di depan pak, mau nyambut gitu. Tapi orang udah berkerumun dengan semua, udah pakai HP semua kan, dia mau selfie sama Malin Kundang, bingung nih apa-apaan nih kan gitu kan.
Maknya bilang, Malin gitu kan. Nah, di sini saudara-saudara. Malin. Nah, di sini Malin mempunyai rasa tiba-tiba pas sudah keluar dan sudah masuk ke dalam anjungan dalam jembatan untuk itu, mak-maknya di sana, ininya Malin dan keluarganya dari Christine, calon mempelainya juga sudah ada. Walaupun kita lihat di daerah-daerah di sekelilingnya itu ada signboard yang cukup, welcome aboard Malin Kundang, selamat datang anakku Malin Kundang. Ada satu lagi papan reklame besar banget, ingat itiak muda lado hijau mendunia, ingat. Ya, disitulah keterheranan Malin Kundang itu yang serasa menjadi dia ingin mau ketemu ibunya, jadi berbalik tiba-tiba. Berbalik keinginan yang tadi ingin bertemu, kok tiba-tiba di dalam dasar sanubari hati yang paling dalam itu dia melihat, loh ini ada apa ini gitu. Nah akhirnya yang serasa ingin bertemu tiba-tiba jadi berbalik, wah jangan-jangan ini bukan ibuku nih, bukan mamaku ini. Kok bisa sampai seperti ini gitu. Dulu yang desa yang kagak ada. Jangankan untuk signboard besar, untuk kabel aja listrik juga belum ada di sana. Hanya serabut kelapa yang kita ketemukan. Jadi di situ titik balik daripada kenapa Malin akhirnya kecewa. Kecewa sangat luar biasa melihat perubahan yang dia nggak sangka, bahwa ibunya yang dulu dia berharap, yang masih dia merantau dengan jalan kapal, tiba-tiba kok, dan dia selama ini merasa aku yang paling tajir ya nggak sukses di negara orang, ternyata pas dia pulang ke kampungnya mamanya lebih dahsyat lagi. Wah ini bukan emak gue nih katanya gitu kan. Akhirnya pas mamanya bilang Malin, wah si Maya langsung bilang bukan, wah kau bukan mamaku katanya. Wah si Christine kan calonnya kan bingung, lu mana itu kok orang tua lu nggak diakuin kan gitu. Nah disitulah ketidakakuannya Malin Kundang terhadap ibunya itu menjadi cerita yang melegenda. Tapi di balik itu semua, ini yang saya sampaikan tadi adalah yang untold story, bahwa kenapa kehadiran Malin Kundang itu, kehadiran mamanya, kehadiran Malin Kundang tidak disukai Malin Kundang, karena itu tadi, karena perkembangan industri 4.0 yang terjadi secara masif di Sumatera Barat itu yang tidak dia tahu. Nah inilah dasar cerita itu. Akhirnya Malin Kundang dia berbalik 180 derajat bahwa wah ibunya sudah terkontaminasi, sudah terbawa sesuatu. Nah dasar itulah kemudian Malin berbalik untuk meninggalkan ibunya, dan ibunya pun kaget lah. Kenapa sih Malin nih? Kok kenapa dia berbalik? Dan ternyata Malin Kundang tidak mengakui orang tuanya. Malin, anakku Malin, Malin Kundang, anakku. Nah itulah teriak mamanya yang selalu yang menggetarkan seluruh isi di pelabuhan itu. Orang-orang yang ada di situ tuh terharu sampai semua yang mereka lihat itu mereka pegang gadget. Terus kemudian memvideokan, bang itu dia juga signboard apa segala macam langsung tertuju ke Malin Kundang. Karena pengharapannya adalah ibunya berkata, oke Malin, kamu boleh pergi. Tapi ingat, kamu adalah anakku. Jika kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, aku kutuk kau menjadi batu. Pada saat itu, setelah kutukan dari ibunya, dari mamanya itu, tergetarlah seluruh yang ada di dalam daerah tersebut. Jembatan terasa bergeretak, seperti gigi geraham menggeretak. Terus kemudian laut bergoncang segala macam. Terus kemudian dengan signboard dan yang lainnya, serasa ada sesuatu yang ada. Nah ini akan menjadi merubah. Tiba-tiba yang ada di pikiran Malin saat itu adalah dia merasakan ada sesuatu yang merangsang dari tubuhnya dan juga dari istrinya. Padahal istrinya sudah bilang bahwa Malin, this is your mother. This is your real mother. Why you have to defend? Akhirnya istrinya memperjelas terus kepada Malin, itu ibumu. Tapi Malin nggak mau. Dia tetap berlari ke perahunya. Kemudian si Christine bingung dia nih. Akhirnya dia tetap
menyuruh Malin untuk balik, tapi Malin nggak mau. Dia terus menaik perahu dan menyuruh kembali lagi. Dan Malin dengan perahunya meninggalkan pulau tersebut, dan Christian masih di pulau, tertinggal dia. Dan Malin meninggalkan ibunya. Ya, Waktunya habis. Dah. Bye bye. Kita ngomongin digital, gue bingung kan. Waduh.